Protagonis terkejut menemukan, ia yang terlahir kembali sebagai seorang penyihir pemanggil, akhirnya menyambut binatang buas yang mematikan. Ia hanya bisa memanggil beberapa hewan lucu yang tidak memiliki kekuatan bertarung. Namun saat ini, ia sudah memiliki sistem pertarungan yang lengkap. Hewan panggilannya telah mendapatkan peningkatan menyeluruh. Tipe serangga dapat membatasi gerakan lawan menggunakan bubuk fosfor. Tipe binatang bertanggung jawab untuk melancarkan serangan. Tipe burung dapat mengumpulkan informasi dan menyampaikan pesan. Tipe tanaman membantunya menyembuhkan luka dan mengisi energi. Tipe batu bertanggung jawab untuk bertahan pada saat-saat kritis. Dengan bantuan dari hewan panggilannya ini, ia dapat menyelesaikan semua pertarungan sendirian. Inilah daya tarik terbesar dari profesi penyihir pemanggil. Sebelum itu, protagonis untuk pertama kalinya mengikuti semua orang pergi berburu babi hutan. Namun selain memberikan strategi untuk berburu, ayah tetap memintanya untuk fokus pada menonton. Lagi pula, monster tingkat ini sangat berbahaya. Meskipun tokoh utama lebih ingin terlibat langsung. Namun, dia tetap menghormati saran orang lain. Tahun lalu, orang biasa yang menyebabkan ayahnya terluka. Tahun ini datang. Dia sekali lagi meminta maaf kepada orang itu. Kali ini dia tidak akan menghambat lagi. Kemudian mereka berangkat menuju tujuan. Ini adalah pertama kalinya tokoh utama meninggalkan desa setelah reinkarnasi. Setelah memasuki musim gugur, babi hutan akan turun ke daerah ini untuk mencari makanan. Di puncak gunung itu, tinggal makhluk legendaris, naga putih. Sesuai dengan pelatihan sebelumnya, semua orang mengambil tempat masing-masing. Pertama-tama, ada dua anggota yang lebih cepat berperan sebagai umpan, menarik babi hutan ke arah mereka. Segera setelah itu, semua yang bersembunyi di kegelapan kemudian membatasi babi hutan. Akhirnya, ayah tokoh utama memimpin penyerang utama untuk menyerang bagian vital babi hutan. Ini adalah yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Tanpa bakat, semua orang juga bisa menggunakan taktik untuk berburu babi hutan. Jadi, bagian ini tentu saja tidak ada masalah. Bagian yang disesuaikan oleh tokoh utama adalah penggunaan terhadap warga sipil. Membiarkan pemula yang memiliki stamina rendah. Ketika menjadikan mereka penghalang adalah strategi yang salah. Kali ini dia membiarkan warga sipil berpartisipasi ketika semua orang mengendalikan babi hutan. Bagaimanapun, selama berpartisipasi dalam pertempuran tim, semuanya bisa mendapatkan pengalaman. Ketika babi hutan jatuh, warga sipil tiba-tiba merasa tubuh mereka penuh energi. Inilah efek yang ditimbulkan oleh peningkatan level. Melihat situasi itu, tokoh utama juga merasa sangat senang. Setelah semua, babi hutan adalah makhluk sihir level G. Sangat wajar bagi orang biasa untuk naik level karenanya. Sayangnya, tokoh utama tidak langsung terlibat di dalamnya. Jadi dia sama sekali tidak bisa mendapatkan pengalaman. Ternyata hanya berdiri di samping tidak dianggap ikut bertarung. Itu tidak dihitung sebagai berpartisipasi dalam pertarungan. Dalam hari-hari berikutnya, setiap kali tokoh utama berburu, dia akan mengamati dari samping. Karena keberadaan warga sipil, tim mereka juga secara bertahap semakin besar. Jika terus seperti ini, mereka bisa dibagi menjadi dua kelompok untuk berburu secara terpisah. Efisiensi mereka juga akan meningkat pesat. Namun, ada satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh tokoh utama. Mengapa Tuan Tanah begitu memperhatikan jumlah babi hutan? Dia tidak percaya bahwa wilayah tersebut akan menghadapi kekurangan makanan. Dan pada saat itu, teman yang bertugas sebagai umpan menarik babi hutan keluar. Paman memimpin penjaga daging untuk mengontrol lawan. Kemudian membiarkan warga sipil masuk untuk menyelesaikan serangan. Semua orang sudah sangat akrab dengan proses ini. Namun, berbeda dari biasanya, pengalaman sihir. Kali ini, tokoh utama justru mendapatkan pengalaman. Karena dia memanggil belalang pada saat babi hutan muncul. Secara diam-diam, bahkan jika makhluk yang dipanggil diserang, dia tetap dianggap ikut dalam pertempuran. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan pengalaman. Tokoh utama juga merasa sangat senang. Hanya saja, dalam beberapa hari ke depan, jenis summon beast ini tidak bisa tidak berfungsi sebagai umpan. 3 bulan kemudian, dengan datangnya tahun baru, keluarga mereka juga berkumpul bersama, merayakannya dengan baik. Karena tahun ini, mereka berhasil menyelesaikan target berburu 15 babi hutan. Kepala desa juga memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Melihat itu, ayah dan paman sangat tergoda. Namun, protagonis tidak berniat memberikannya begitu saja. Dia ingin bertanding dengan keduanya. Jika kalian menang, aku akan memberimu anggurnya. Mendengar itu, paman langsung setuju. Dan saat itu, protagonis melanjutkan dengan menambahkan jika saya menang, kalian harus memenuhi satu syarat untuk saya. Saya harap saat berburu berikutnya, saya bisa menggunakan senapan panjang dalam pertarungan. Melihat itu, kedua orang tersebut menyadari bahwa mereka tampaknya terjebak. Namun, kata pria terhormat, setelah berjanji, sulit untuk menarik kembali. Pertandingan yang akan mereka lakukan adalah adu kekuatan tangan. Pertama, lawan yang dihadapi protagonis adalah paman. Untuk pertandingan ini, sang tokoh utama mengganti semua kartu.
Menjadi kartu yang meningkatkan kekuatan. Ditambah lagi dengan pengalaman dari berburu babi hutan. Level pribadinya juga mencapai level 6. Dia merasa bahwa dirinya tidak akan kalah. Mulai. Aneh, Yalen. Lihat serangannya, sial, saya kalah. Sang tokoh utama masih meremehkan kekuatan paman itu. Kemenangannya bisa dibilang cukup mendebarkan. Melihat situasi ini, kemampuan serang lawan kira-kira antara 150200. Kemudian sang tokoh utama akan menghadapi ayahnya yang lebih kuat. Lawan juga sangat menjunjung tinggi etika bertarung. Akan melakukan pertandingan lagi setelah dia pulih. Menghadapi pemandangan di hadapannya ini, ayah juga merasa sangat terharu. Sang tokoh utama berharap melalui kesempatan ini, untuk membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang mandiri. Lagi pula, pengalaman yang dia butuhkan untuk naik level adalah 100 kali lipat dari orang biasa. Untuk meningkatkan dirinya, dia harus terlibat langsung dalam berburu untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Saya akan mulai berteriak sekarang, mulai. Rodan menang, hooray! Mengenai hal itu, si tokoh utama merasa kalah dengan ikhlas. Dia merasa kekuatan serangan ayahnya sudah mencapai 300. Setiap taruhan harus diterima. Si tokoh utama juga cepat-cepat menyerahkan minuman kepada mereka. Melalui pertarungan sederhana ini, dia menilai level kekuatan serangan paman adalah D. Sementara itu, ayahnya setidaknya memiliki level C. Di antara orang-orang biasa, mereka seharusnya dianggap sangat kuat. Melihat si tokoh utama tampak sangat kecewa. Ayahnya juga menghibur bahwa bukan kamu yang terlalu lemah, melainkan ayahnya yang terlalu kuat. Sebelum kamu mengalahkanku, aku tidak akan membiarkanmu ikut berburu babi hutan. Mendengar kata-kata itu, si tokoh utama tak bisa menahan rasa senangnya. Dia telah mendapatkan sebuah janji. Selama dia dapat meningkatkan level pemanggilannya ke level 4 sebelum musim gugur, berburu babi hutan di musim gugur. Saat itu dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tanpa sadar, sudah tiba di bulan Juni. Level pemanggilan si tokoh utama akhirnya naik ke level 4. Dia segera mulai memeriksa statusnya. Dia sekarang sudah bisa memanggil makhluk panggilan level E. Batas jumlah kartu yang dapat dia miliki juga meningkat 10 kartu. Kemampuan perlindungan kartu akan meningkat sesuai dengan level makhluk panggilan. Saat ini dia sudah bisa memiliki 40 kartu. Peningkatan dari upgrade kali ini cukup signifikan. Dia merasa kali berikutnya bertanding dengan ayahnya pasti bisa menang. Dan pada saat itu, dia tiba-tiba menemukan ada keterampilan baru bernama penyimpanan. Kemudian di buku mantra muncul sebuah lubang hitam. Lubang ini mirip dengan kantong penyimpanan. Setelah memasukkan barang, buku mantra akan menampilkan barang yang sesuai diperoleh. Selain itu, keterampilan ini tampaknya tidak memiliki batasan jumlah penyimpanan. Bagi dia, ini pasti merupakan peningkatan yang sangat besar. Namun dia terjebak dalam pemikiran. Berdasarkan pengalaman bermainnya selama bertahun-tahun, keterampilan atau item penting seperti ini biasanya akan muncul hanya saat dibutuhkan. Namun saat ini, kebutuhan akan kantong penyimpanan ini tidak terlalu besar. Untuk memverifikasi alasannya, protagonis segera mulai memanggil kartu yang baru didapat. Pertama, mari kita ciptakan serangga E. Aneh, mengapa? Apakah karena mana tidak cukup? Seharusnya saya baru saja pulih. Bang 1. Buku sihir menunjukkan bahwa memanggil monster tingkat E membutuhkan batu sihir tingkat E. Melihat itu, protagonis juga kebingungan. Tidak menyangka bahwa dari tingkat E sudah membutuhkan batu sihir. Untungnya dia sudah mempersiapkannya sebelumnya. Dari semua uang yang dia simpan sejauh ini, dia juga menyimpan beberapa batu sihir. Ini adalah batu sihir kelinci bertanduk yang kadang masuk ke desa. Dia bersyukur bahwa dia menyimpannya saat itu. Kemudian dia mulai melakukan pemanggilan. Tetapi kali ini dia gagal lagi. Melihat itu, dia langsung mengerti. Alasan keterampilan penyimpanan ini muncul. Dia melemparkan batu sihir ke dalam lubang hitam. Kemudian dia melakukan pemanggilan lagi. Kartu serangga tingkat itu adalah seekor kupu-kupu. Mari kita coba. Sangat besar. Yalien. Awas, cepat sembunyi. Tidak bisa, nanti akan ketahuan. Ada apa? Kamu berteriak begitu keras. Sebelum ibunya datang, dia meminta kupu-kupu untuk menyimpan sayapnya. Meskipun putranya tampak sedikit aneh. Namun, dia tidak punya alasan untuk meragukan orang tersebut. Dengan begitu, tokoh utama juga bisa terhindar dari bencana. Setelah itu, dia mulai menikmati pemanggilan. Kebahagiaan yang dibawa oleh makhluk pemanggilan level E. Keesokan harinya, dia pergi ke alam liar. Memanggil kartu binatang level E, harimau bertaring. Dia akhirnya memiliki kekuatan bertarung yang ganas.
Orang itu tampak sangat kuat. Nilai perlindungan kartu ini adalah 10 poin. Itu 2 kali lipat dari yang awalnya. Untuk memudahkan diingat, dia memberi nama kepada makhluk itu Harimau Giok. Setelah itu, masih menjadi bagian utama. Dia mencoba menggabungkan kartu serangga dan kartu binatang. Setelah memasukkan batu sihir, 2 kartu tersebut lalu menghasilkan 1 kartu burung. Baik itu penggabungan maupun pemanggilan. Dia harus menggunakan batu sihir. Sepertinya dia harus mendapatkan banyak batu sihir di masa depan. Akhirnya, pada malam hari, dia menerima berita buruk. Ayahnya mengklaim, mereka sudah menggali jebakan untuk membatasi kelinci bertanduk masuk ke desa. Lagi pula, monster-monster ini juga merupakan ancaman bagi anak-anak. Tapi tanpa kelinci bertanduk, protagonis kehilangan cara untuk mendapatkan batu sihir. Ini jelas merupakan pukulan berat baginya. Keesokan harinya, Dracula datang lagi dengan anak kepala desa untuk berlatih di rumah protagonis. Melihat itu, protagonis merasa sedikit berharap. Lagi pula, Promus adalah anak kepala desa. Pasti dia juga cukup berpengalaman. Oleh karena itu, dia pun bertanya kepada pihak lain tentang batu sihir. Menanggapi hal ini, Promus pun berbagi informasi. Batu sihir adalah batu yang terletak di dekat jantung monster. Digunakan sebagai sumber tenaga untuk alat sihir. Di ibu kota kerajaan terdapat banyak jenis alat sihir. Batu sihir tingkat D atau C bisa digunakan di ibu kota. Tapi batu sihir tingkat E seperti sampah. Banyak batu sihir semacam itu terjatuh di sekitar sini. Lihat, ini untukmu. Terima kasih, sama-sama. Sepertinya aku harus mencari di seluruh desa. Dengan menyapa dan mengobrol dengan penduduk desa, dia berhasil mengumpulkan cukup banyak batu sihir. Kali ini, dia bisa memanggil semua monster tingkat E. Dan pada saat itu, tiba-tiba, seekor babi hutan melompat keluar dari belakangnya. Untungnya, Deitaro merawat lukanya. Segera setelah itu, kupu-kupu membatasi gerakan babi hutan dengan serbuk fosfor. Memanfaatkan kesempatan ini, dia memanggil Harimau Giok untuk menyerang lawan. Melalui kerjasama ini, dia berhasil mengalahkan monster tingkat C sendirian. Namun, sebelum dia sempat merayakan, seekor babi hutan muncul lagi di sampingnya. Dalam situasi yang sangat genting, dia memanggil beruang kuat yang memiliki efek pelindung. Babi hutan pun terpukul jatuh seperti itu. Tindakan ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Dan pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa monster-monster tadi sudah menghilang. Ternyata semua ini hanya imajinasinya. Selama 7 tahun ini, dia seringkali membayangkan pertempuran dalam pikirannya. Dia berharap bisa menguasai posisi setiap makhluk yang dipanggil saat bertempur. Hanya saja, kali ini, dia agak terlalu terlibat, memanggil semua makhluk yang dipanggil. Efek dari jenis serangga adalah pengurangan. Jenis hewan bertanggung jawab utama untuk menyerang burung. Sementara jenis lainnya bertugas mengumpulkan informasi dan menyampaikan pesan. Jenis tanaman bertanggung jawab untuk pemulihan. Jenis makanan bertanggung jawab untuk pertahanan. Makhluk-makhluk yang dipanggil ini dapat mencakup seluruh proses pertempuran. Ini memberinya kemampuan untuk menyelesaikan semua pekerjaan seorang diri. Mungkin itulah daya tarik dari profesi seorang summoner. Tidak peduli situasi apa yang dihadapi, selalu dapat mengalahkan pasukan tak terhentikan musuh. Inilah kekuatan seorang pemanggil yang cukup untuk melampaui Raja Iblis.